Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Kaif halukum hadha an-nahar bi khair? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah bi khair. Naharun sa'id. Saharul mubarak. Aywa, Mubarak. bukan sabahul khair ya. Naharun sa'id, naharun mubarak. Baik. Naharun sa'id, naharun mubarak. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan inayahnya sampai detik ini. Allah masih memberikan kita semangat ya, untuk terus belajar. Mungkin di antara kita mungkin ada yang mungkin tidak benar-benar sehat ya, tapi semangatnya masih membara untuk terus ya mempelajari. Amin. Ya, salat dan salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para serta sahabat dan keluarganya, dan insya Allah curahan salawat rahmat tersebut akan sampai kepada kita. Ya, suatu ketika Imam Malik ditanya, kira-kira apa yang engkau akan lakukan ketika tinggal sebentar lagi engkau akan meninggal? Ya, kata beliau apa? Aku akan belajar. Ya, aku akan menuntut ilmu ya, begitu pentingnya menuntut ilmu bagi seorang muslim. Maka para imam yang sudah hafal banyak hadis ya, sudah banyak mengarang buku, mereka saja masih punya semangat ya untuk menuntut ilmu ya. Kita yang masih banyak waktunya ya, jadi kita pergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya ya, menjadikan waktu lebih berkah itu adalah dengan menuntut ilmu. Baik. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah curahan salawat rahmat tersebut juga akan sampai kepada kita. Baik. Nabda bil murajaati awalan ya, kita akan mulai dengan murajaah dulu ya. Mungkin untuk poin-poin di awal agak sedikit singkat ya, karena sudah sering kita ulang. Nah, baik, beberapa mungkin kita akan ulik satu dalam ya, tapi tidak semuanya. Baik. Untuk apa itu i'rab? Ada yang masih ingat? Ini kalau bisa ini Perubahan. kita coba perubahan. I'rab artinya perubahan. Perubahan di akhir kata ini lengkapnya ya. Perubahan di akhir kata dari segi apa? Dari segi harokat. Ya, dari segi harokat ya, perubahan akhir kata dari segi harokat maupun dari segi huruf. Ya, jadi kata itu ada yang berubah harokatnya di akhir, ada juga yang berubah hurufnya. Hanya karena perubahan i'rab. Ya, kalau berbicara i'rab berarti sudah berbicara masalah kalimat ya, dan ini disebut dengan ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu. Oke. Dalam isim ada berapa i'rabnya? 3. Ada 3. Sebutkan. Rofa, nasab, jar. Ya, rofa, nasab, jar. Rofa tandanya Doma. Ya. Nasab tandanya fathah. Jar tandanya kasroh. Nah, itu tanda-tanda yang kita sebut tadi itu adalah tanda inti ya. Ingat, tanda inti berarti nanti ada tanda cadangan ya. Tanda cadangan kapan kita pelajari? Nanti ya, belum sekarang. Yang penting kita tahu dulu rofa itu doma, nasab itu fathah, jar itu tandanya kasroh. Nah, lanjut rofa ya, rofa, nasab, jar ya. Ini adalah keadaan kata ya, ditandai dengan ya tanda. Kalau rofa tadi tandanya apa? Doma ya. Kita fokus di rofa dulu. Nah, di rofa itu rofa ya, kata dalam keadaan rofa tandanya doma itu penyebabnya apa? Ya, penyebabnya salah satunya yang pertama kita pelajari adalah karena kata berposisi sebagai fa'il. Ya, fa'il. Apa itu fa'il? Pelaku dalam kalimat. Ya, maka harus ada kalimatnya. Dan syarat fa'il 1. Syarat
Setelah Syarat fiil. fa'il Datang setelah fiil. harus Setelah datang fiil ya? setelah fiil. Fiil. Ya, kedua harus Doma. harus marfu. Marfu. Ya, harus Marfu marfu ya. dan biasa marfu tandanya Domah. dhammah. Ya, kenapa nggak bilang langsung fa'il itu pasti dhammah, Ustaz? Tidak boleh. Kenapa? Kita bilang fa'il itu keadaannya rofa, salah satu tanda rofa. Kita bilang itu salah satu tanda rofa adalah Domah. dhammah. Ya, berarti ada yang tidak dhammah, Ustaz. Nah, itu dia. Ada yang tidak dhammah, dia fa'il tapi tandanya bukan dhammah. Kenapa? Tetap rofa. Rofa. Cuman tandanya tanda cadangan. Kita akan pelajari nanti tanda cadangan. Kalau dhammah itu tanda inti. Oke. Lanjut, apa itu mudzakkar muannas? Laki-laki Maskulin. dan Muannas feminin feminin. atau Laki-laki muannas perempuan, perempuan ya. feminin. Ini mudah-mudahan yang lain juga sudah ada yang sudah mulai bosan dengan murojaah, berarti sudah mulai paham, ya. Itu tujuan kita itu, ya. Tujuan kita. Apa itu domir? Kata ganti. Kata ganti, ya, kata ganti. Nah, apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah yang Didahului oleh fiil. Apa ya? Fiil ya? Kata kerja. Jumlah atau kalimat yang diawali fi'il. Fiil Kalau ya. ada fi'il berarti pasti ada pasti ada fa'il, ya. Fa'il Makanya Fa'il. kenapa kita belajar jumlah fi'iliyah? Karena belajar tentang fa'il. Fa'il harus didahului fi'il. Fiil. Fi'il baru itu ada fa'il. Oke, lanjut berikutnya. Apa itu huwa dan hiya? Mana huwa dan hiya? Huwa, dia laki-laki, dia perempuan. Oke, Masya Allah. Gampang ya. Fa'il harus datang setelah fi'il, ya. Jika fa'il mudzakkar maka fi'ilnya domir huwa atau hiya? Wah, Domir huwa. Ini gampang ya. Oke. Ini kita akan skip cepat kalau yang sudah mulai terang, ya. Apa makna fi'il madhi dan mudhari'? ya, sekarang pelakunya. Oke, madhi lampau, mudhari' Lampau sekarang. dan mudhari untuk Ya. sekarang atau yang akan datang. Yang akan datang. Benar, Masya Allah. Manakah fi'il madhi domir huwa dan fi'il madhi domir hiya? Wa dhahaba. satu hiya, dua huwa. Ya, ini huwa. Huwa yang Ini dahabat hiya. iya. Ya, tandanya ada tak sukun di belakang. Tak Oke, sukun. Masya Allah. Ya. Ini bisa cepat kita murajaahnya, ya. Setiap fi'il pasti datang setelahnya fa'il. Fa'il ada dua jenis. Ya, fa'il jenis. Apa saja? Dua, yaitu isim domir dan isim dohir. Benar. Yang terlihat dan sama yang domir. domir. Ya, domir Domir itu dan dia domir. nempel Nempel dengan fi'il. fi'il ya. Oke. Jadi ada isim, ya, fa'il yang terpisah dari fi'il, ada fa'il yang nempel dengan fi'il. Nah, kalau terpisah dari fi'il kita sebut dia zahir, ya, sedangkan kalau yang nempel dengan fi'il kita sebut dengan domir. Ya, ingat fi'il dalam bahasa Arab diingat dia satu paket dengan fa'il, ya. Jadi selalu satu paket dengan fa'il, ya. Kalau fa'il yang zahir tidak ada, yang terlihat tidak ada, maka fa'il yang tersembunyi dalam fi'il akan dipakai. Nah, baik. Kita lanjut, ya. Jika fa'il berbilang, maka fi'il juga harus berbilang. Harus tunggal. Ya, benar atau salah? Salah. Maka Pernyataan kalimat ini tersebut salah sehingga ya. Jadi yang benar apa? Maka fi'il tetap tunggal. Ya, jadi kalau kita bikin kalimat, ya, bikin tunggal aja di depan fi'ilnya. Dhahaba ar-rijalu. Para lelaki telah pergi. Kalau kita tulis dhahabu, ya, kita tulis dhahabu ar-rijalu. Benar enggak? Salah. Salah, ya. Jadi kalau ada isim zahir tidak boleh ada isim domir dalam fi'il. Salah satu tidak aja. boleh isim domir dalam fi'il yang terlihat ini tidak boleh, ya. Naam, Masya Allah. Jika fa'il jamak taksir maka fi'il Boleh. Boleh muannas B. Muannas ya.
C. Boleh Yang muannas C dong, mufrad, yang C dong. C. boleh mudzakkar, Oh, C, ya, C. boleh Dan boleh mudzakkar mudzakkar mufrad. mufrad. Mufrad boleh Ya. mudzakkar mufrad. C. Mufrad ya. Jadi kalau ar-rijal para laki boleh kita pakai kata zahaba, Zahaba, boleh juga pakai zahabat. zahabat, Ya, ini dua-duanya boleh. Untuk jamak taksir. Iya. Ya. Apa itu jamak taksir? Secara simpel maknanya apa? Tidak beraturan. tidak peraturan ya. Tidak Jamak beraturan. tidak beraturan. Tidak Oke, beraturan. Masya Allah. Lanjut kita 17. Fa'il ada dua. Fa'il ada dua. Ya. Isim zohir sama isim domir. Ya, sebagaimana kita sudah sebut tadi. Nah, isim domir yang sebagai fa'il, ya, isim domir yang sebagai fa'il itu ada dua. Iya. Ada apa? Mustatir dan Mustatir dan baris. Ya, ada mustatir, ada baris. Baris, Ya. baris. Kalau mustatir artinya apa? Tersembunyi. sembunyi. Sembunyi. Oke, kalau baris Tampak. nampak, jelas. ya, walaupun dia Jelas, domir tapi jelas. nampak. Nah, ya, nampak kelihatan di dalam dalam Fi'il. fi'il, ya. Jadi kalau kita sebut ada kata zahaba sama kata zahabu, mana yang mustatir? Zahaba. Zahaba, ya, ini domirnya domir mustatir, sedangkan zahabu domirnya Domir Baris. ya, domir baris. Domir hum. Iya, Kok domir? dia domir hum benar, Iya benar tapi ya. kita Iya, jenisnya domir. barizun, Baris. ya. Baris itu kelihatan, ya, dia ada tambahan huruf. Ini kita sebut dengan domirnya domir baris. Oke, lanjut, ya. Manakah di antara tiga fiil di bawah yang mengandung domir mustatir dan domir baris? Ini domir apa nih? Mustatir. Kalau darasu? Baris. Kalau darosat? Mustatir, ya. Walaupun ada tak sukun di sini, ini bukan domir. Alamatul ta'nis, Masya Allah. Selesai sudah ini, ya. Nah, lanjut. Mari kita pulang. Alhamdulillah. Lanjut, ya. Alhamdulillah. Fa'il domir mustatir terbagi dua lagi. Sebutkan. Juban. Jais dan wujuban. Ada yang jaizan, ya. Ada yang wujuban. Ya, ada yang jaizan, ada wujuban. Alhamdulillah. Apa maksudnya kalau jaizan sama wujuban? Oke, di sini ada mustatir, ya. Oke, di sini kita coba, ini fi'il madhi, ya. Fi'il madhi ini tidak ada mustatir yang wujuban, ya. Mustatir wujuban itu adanya di fi'il mudhari dan amr, ya. Kita bikin contoh di sini belum bisa, ya. Tapi mustatir ada dua, ya, mustatir wujuban sama mustatir jaizan. Ya, jadi ada jaiz ada wujub. Ya. Kalau jaiz secara bahasa artinya boleh. Ya. Jaiz itu artinya boleh. Artinya apa? Kalau mustatir jaizan artinya dia tersembunyi tapi masih boleh datang setelahnya isim zohir. Seperti kata darosa. Darosa kan artinya dia belajar. Tapi kita datangkan isim zohir Muhammadun, boleh. Maka masih boleh. Darosa Muhammadun artinya apa arti darosa Muhammadun? Muhammad telah belajar. Muhammad telah belajar. Ya, Muhammad telah belajar. Jadi masih boleh kita datangkan namanya ini fa'il isim zohir. Ya. Tapi kalau dia wujub, ya, itu adanya di fi'il mudhari. Contoh misalnya kata adrus. Adrus artinya saya sedang belajar. Saya sedang belajar. Maka kata saya sedang belajar sudah tidak boleh kita datangkan isim zohir. Ya. Fa'il yang isim zohir sudah tidak boleh kita datangkan karena fa'ilnya ada di dalam adrus tersembunyi dan namanya wujub. Wajib tersembunyi dan tidak boleh lagi datang setelahnya fa'il isim zohir, ya. Itu maksud daripada jaiz sama wujub. Nah, silakan kalau ada yang masih bingung
ya. Adrus, Ustadz Afan. Adrus, Nanti Nadrus. kita akan lihat di, coba kita lihat ya. Afan Nah, Ustadz. silakan. Nah, tafadhal Ika Jais Muharyati. dan yang jais dan wujud, Ana belum begitu Belum begitu paham. paham ya. Oke. Iya, sama Ustaz. Aku Sama, juga oke. paham. Ya, Oke. ininya Baik. gambarannya. Jelaskan sekali lagi. Begini aja ya, untuk wujub Ya. sama mustatir ya. Hmm. Wujub sama mustatir itu kalau kita mau kasih sekarang kita kalau fiil itu kan satu paket dengan Pelaku. satu paket dengan pelaku. Ya. Nah, yang mustatir itu, mustatir wujuban itu adalah yang pelakunya itu bukan orang ketiga. Seperti kamu, kemudian seperti saya. Ya, di sini. Anta. Kita lihat nih, anta, saya, kami. Kami. Tapi kalau orang ketiga, kalau kita bicara tentang dia, masih kita boleh datangkan namanya. Namanya siapa? Si Muhammad atau si Aisyah. Nah, itu namanya mustatir jaizan. Kalau mustatir wujuban adalah yang pelakunya itu bukan orang ketiga, tapi orang kedua atau orang pertama. Nah, itu adanya di fiil mudhari sama di fiil amr saja. Ya, di sini ada kodenya warna domir mustatir wujuban. Di sini kenapa tidak ada? Di sini tidak ada, ya. Adanya mustatir sama baris. Mustatir wujuban tidak ada. Ya, mustatir wujuban tidak ada. Adanya dimulai di fiil mudhari. Ya. Kenapa adanya di fiil mudhari? Karena ada beberapa fiil yang tidak ada tambahan belakang. Ini nih, tidak ada tambahan belakang dia. Yang suruh dia sedang menolong. Tan suruh dia perempuan sedang menolong. Tan suruh kamu sedang menolong. An suruh saya sedang menolong. Nan suruh kami sedang menolong. Nah, di sini kenapa adanya mustatir? Karena tidak ada tambahan belakang. Kalau ada tambahan belakang maka dia namanya baris. Ya, nih. Belakangnya nih. Ya. Nah, kita fokus pada mustatir. Mustatir ada dua, ada yang mustatir jaiz, ada mustatir wujub. Dan mustatir wujub. Nah, kalau dia jaiz itu orang ketiga, dia sedang menolong. Boleh nggak kita tambahkan nama? Dia si Muhammad sedang menolong. Masih boleh. Begitupun tansuru, hia dia perempuan. Tansuru artinya dia sedang menolong, dianya dia perempuan. Boleh nggak kita tambahkan nama Aisyah? Boleh ya. Tansuru Aisyah tuh ya. Sodiqotahu ya, temannya. Aisyah sedang menolong temannya. Tapi kalau kata tansuru yang maknanya kamu ya, anta, ini sudah tidak boleh kita datangkan nama karena kita sedang tidak bicara orang ketiga, kita bicara orang kedua, orang yang sedang diajak bicara ya, orang yang sedang diajak bicara, maka sudah tidak boleh kita tambahkan isim zohir ya, atau seperti tadi contoh nama orang. Begitupun ansuru, saya sedang menolong. Ya, tidak boleh kita datangkan kata Muhammad yang sebagai pelaku juga. Ya. Atau misalnya nansuru, kami sedang menolong, ya. Maka ini sudah tidak boleh kita datangkan pelaku fa'il, ya, fa'il isim zohir. Nah, bagaimana teman-teman yang masih bingung? Nah, sudah ada bayangan. Sudah ada bayangan ya. Ya. Yang lain gimana? Ya. Sudah? Ya. Insya Allah ya. Oke, alhamdulillah. 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 Lanjut kita ke tadi murojaahnya baru sampai 19 ya. Sekarang masih ada beberapa pada fi'il madi ya, domir apa sajakah yang termasuk domir mustatir wujuban? Pada fi'il madi. Mustatir wujuban. Mustatir wujuban. Ada nggak di fi'il madi? Enggak ada. Kan mustatir wujuban itu, tapi tadi apa? Di fi'il madi ada nggak? Tidak ada. Adanya di fi'il mudhari kan? Fi'il amr. Ya, fi'il madi tidak ada mustatir wujuban. Kalau mustatir aja ada. Mustatir jaizan ya. Kalau wujuban tidak ada. Oke, lanjut. Pada fi'il mudhari domir apa sajakah yang termasuk domir mustatir wujuban? Ana, nahnu, anta. Ya, ana, nahnu, anta. Itu domir yang termasuk apa?
Aan nggak masuk hari ini libur. Aan nggak masuk ya. Anta, ana, nahnu maksudnya. Oh, Aan ya. Aan ya. Udah mulai Anta, ini, udah nahnu. mulai siang, ini nggak an aja. Biar nggak ngantuk, Nah, Tad. ayo biar nggak ngantuk benar. Ahsan ya. Iya Kita nih di sini jamnya punya ngantuk. ada seksi penghibur ya. Bagian penghibur. Ada bukan Aan tapi juga Pak Ari ada. Oke, kita lanjut nomor 22 ya. Manakah fiil yang mengandung fa'il domir mustatir wujuban pada fiil-fiil di bawah ini? Mengandung Tashrabus syai kulla sobah, artinya dia perempuan minum teh Minum tiap teh pagi, tiap pagi. sama ashrabul qahwata kulla Asrabul sobah. qahwatan kula sabahan. Mana mustatir wujuban sama mana mustatir wujubannya yang mana kira-kira? Yang bawah dah. Asrobul bawah. Ya, Asrabu. ashrabu yang saya. saya minum. Ya. Asrabul Kalau qahwatan. kata dia, Asrobu, ya. ya. Ya, kalau dia perempuan masih bisa kita datangkan nama. Kan di Ya. Kalau kita bisa datangkan nama, maka ini namanya bukan wujuban tapi Suban jaizan. Ya, Jaizan. jaizan. Jaiz. Oke, jaiz boleh. Boleh datang setelahnya nama, masih boleh. Ya. Tayyib. Ini kayaknya sudah selesai. Ya, jadi Alhamdulillah. permasalahan kita di situ ya, mustatir Iya. wujuban ya sama jaizan. Wujud jaiz. Wajib. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi kemarin kita sampai di sini. Ini sudah selesai. Dan kemarin kita sudah masuk latihan, sahih? Ya, masuk latihan. Ini sudah ya masuk latihan. La'iba Aliun wa Hamzatu wa Salimun quratal qadami wa raja'na ila al-baiti naharan qabla az-zuhri. Ya, kemarin kita nomor 1 benar apa salah? Salah. 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 Harusnya Nomor ja'a. Salah. Nomor 2 Nomor dua benar. Benar. Nomor 3 Salah. Salah. ya, salah. Ini harusnya Harus salat. 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 Ya. Salat. Oke, Masya Allah. Oke, lanjut nomor 4. Benar apa salah? Benar. Benar. udah Karena Jamak Karena taksir. jamak- Masih bisa ya, karena jamak karena taksir. jamak taksir. Boleh. Ya. Taksir Jamak boleh. taksir boleh kita pakai muannas Muannas. tunggal ya. Boleh. Ini kita pakai untuk domir hiya boleh. Ya, domir hiya itu kita sebut muannas tunggal ya, laki-laki perempuan satu orang. Oke. Lanjut. Terakhir salah. Terakhir salahnya di mana? Ya. Itu Itu Jangan. Dulu ini. Jangan. Jangan. Jana. Jangan. Ya, yang salah di roja'na. Harusnya la'iba Roja'na. Aliyun wa Hamzatu wa Rojahu. Salimun Saribu wasal karimu Wah. roju. Ya. Oke, harusnya di sini roja'u. Ya, Bukan rojak. roja'na. Bukan roja'na tapi roja'u. Nah, Roju. untuk mengetahui ini ada ilmu tersendiri dan kemarin kita sudah kirimkan untuk pengenalan saja. Pengenalan kalau banyak laki-laki pakainya roja'u, ada waw di belakang. Kalau banyaknya perempuan, ya bukan banyak perempuan tapi semuanya perempuan lebih dari 2 namanya roja'na. Roja'na, ya ada nun di belakang, ya. Maka ini kenapa salah? Karena pakainya roja'na. Roja'na itu untuk menyatakan perempuan banyak lebih dari 2. Sedangkan ini Ali, Hamzah, Ali, Salim ini laki. semuanya laki-laki. Ya. Bahkan walaupun ada 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki, maka pakai domirnya, ya, pakai kata gantinya kata ganti laki-laki banyak. Ya, pakai kata ganti laki-laki banyak. Ya, ini kita ulang tadi, ini salah, ini benar. Ini salah, ini benar, ini salah. Oke, sekarang kita ke ayat. Tentukan domir mustatir dan barisnya pada ayat-ayat berikut. Selain nomor 1 ya, karena nomor 1 ini benar fiil, tetapi fiilnya polanya pasif. Maka ini bukan fa'il namanya. Yang kita cari fa'il ya. Fa'ilnya domir baris atau domir mustatir. Ya, ini pembahasan kita bukan yang ini. Kita mulai dari ayat 2. Oke. Di ayat 2 mana fiil?
Akhrojatil. Ini fiil ya. insanu, Ya, di sini perlu kita maknai dulu. akhraja, Ya, akhrajat Akhrajat. mengeluarkan, Akhrajat al-ardu mengeluarkan. bumi, athqalaha artinya kandungannya yang ada di dalam perut bumi. Berarti kata kerjanya mana? Ini. Akhrojat. Mengeluarkan. Akhrojat sebetulnya. Mana sih? Aslinya adalah akhrajat. akhrajat. Ya. Sekarang kalau kita lihat fiilnya saja dulu, jangan lihat fa'ilnya. Kita lihat fiilnya. Fiilnya itu domir mustatir atau baris? Mustatir. Baris. Akhrajat. Mustatir ini mustatir ini ya? Akhrajat. Ya, kalau dia Mustatir. hiya, domir hiya ada tak sukun seperti ini dia domir mustatir. Mustatir. Ya, domir mustatir. Ya, bagi teman-teman yang belum bisa melihat ya dengan cepat, ada masih bayang-bayang ya. Tadi kita lihat ada di tabel tapi masih bayang-bayang. Ini tidak apa-apa, nanti kita akan terus ya murojaah ya, kita akan terus murojaah. Jadi ada tak sukun di belakang, ingat ini bermakna hiya. Ya. Hiya artinya apa? Dia perempuan. Dia perempuan. Ya, kalau ada tak sukun di belakang untuk fiil kata kerja itu, dan ini merupakan tanda daripada fiil ya, tanda kuat daripada fiil. Kalau kita ketemu kata yang ada tak sukun di belakang itu pasti fiil domirnya hiya ya, domir hiya ini perempuan, maka ini kita sebut dengan domir mustatir ya. Pada fiil madi ada domir huwa sama domir hiya, itu saja yang mustatir ya, itu saja yang mustatir. Selain itu domirnya domir baris. Nah, oke. Berikutnya, sekarang pertanyaan, kenapa di sini bukan tak sukun, Ustaz? Karena Ustaz bilang tadi tak sukun. Ya, ini sudah pernah kita bahas di fa'il ya. Ya. Aslinya adalah tak sukun ya, tapi kenapa jadi kasroh? Karena ketemu lagi ketemu itu apa? Ketemu tak sukun, jadi nggak boleh, harus satu Ketemu dimatikan. siapa? Ya. Jadi di sini ketemu dua sukun ya. Sukun. Kita sebut ada istilahnya namanya iltiqa'us sakinain. Ya, iltiqa' sakinain. Nah, ini tidak ada dalam buku ya, tapi ini ada dalam penjelasan ya, penjelasan nanti diingat-ingat. Iltiqa'us sakinain. Iltiqa'us sakinaini. Kalau kita tulis begini tulisannya. As-sakinaini. Iltiqa artinya pertemuan, sakinain dua sukun. Sakin satu sukun, sakinain dua sukun. Ya. Kalau bertemu dua sukun, kenapa? Intikol gitu ya, intikol dua itu kan intikol ya. Intikol. Intikol Ya, gitu kan. kenapa Ya. intikol, iltiqo ini mirip karena dia berpola. Ya, Ini pola intikol kan? Intikol kan ada iltiqo. intikol ya, iya. Intikol takbir intikol apa? Ustani. Takbir ya, takbir Ya, intikol takbir ada. intikol kan bisa itu Ya, jadi dua. takbir Ini sama perpindahan. dengan ini kan ya intiko artinya gitu ya. Ya, ini Takbir kenapa? Pinter, Ibu Muharyati pinter. Nah, kalau dia Amin mirip-mirip kan bekerja seperti sama Pak ini, Hindayana. nah, kalau dia mirip-mirip begini, ini namanya apa? Dia berpola. Iltiqo, ya, intikol, intikom, ya. Apalagi iftitah, ikhtitam. Ini semuanya berpola, namanya pola masdar. Ya, polanya pola masdar. Nanti kita dipelajari dalam ilmu sorof. Ya, ada dipelajari dalam ilmu sorof. Oke, pembahasan kita belum di situ. Oke, iltiqa'us sakinain, ya, bertemunya dua sukun. Kalau bertemu dua sukun, ya, ini aslinya akhrajat, bertemu dengan lam yang ada di sini sukun, susah dibaca akhrajat ardu, susah. Maka dikasih harokat jadi kasroh, akhrajatil ardu athqalaha, ya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Jadi sebelum ada kata al-ardu, kalau ditanya mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir. Ya, domir mustatirnya domir apa? Domir domir hiya. Ya. Di sini juga sama, ini cuman bukan fa'il namanya ya. Namanya naibul fa'il, kita akan ambil nanti. Oke.
Kita lanjut ke ayat berikutnya. Wa qala al-insanu malaha, artinya qala artinya berkata, al-insan manusia, malaha ada apa dengan bumi, malaha ada apa dengan bumi. Kata qala berkata ini artinya dia telah berkata, fi'il madhi. Ya, dia. Kalau tanpa kata al-insan, kata qala itu artinya dia laki-laki telah berkata. Berarti domir baris atau mustatir? Mustatir, Ustaz. Domir mustatir. Ingat, kalau orang ketiga satu orang ini dia lebih apa? Condong mustatir. Ya, mustatir. Oke, kita lanjut. Ini sudah pernah kita ambil ya pembahasan ayatnya. Apabila bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya, ya, dan mengeluarkan, ya, dan bumi mengeluarkan apa yang ada di kandungnya. Wa qala al-insanu malaha, ya, dan manusia berkata malaha ada apa dengan bumi. Ya. Bumi, ya, disebut ini dalam orang Arab dia kategorinya muannas, ya, atau feminim, ya. Kata-kata yang feminim dalam bahasa Arab tidak ada tanda feminimnya. Ya, tanda feminim kan itu ada tak sukun di belakang, tak konde di belakang, ya. Seperti ini. Tak kita sebut dengan tak apa namanya? Tanis. Tajaib, marbutoh. Tak marbutoh. Ya, marbutoh. Tahu marbot? Marbot masih tahu nggak? Tahu dah. Marbot itu diambil dari bahasa Arab, dari kata marbut. Marbut artinya apa? Marbut artinya terikat. Marbutun itu artinya apa? Terikat. Ya, dikasih tak konde di belakang maka menjadi marbutotun. Ya. Kenapa marbot disebut dengan marbut terikat? Dia terikat dengan masjid, ya. Jadi walaupun dia kemana-mana tetap kembali lagi ke masjid, ya. Udah waktu sholat, ya, dia bukakan pintu masjid dan seterusnya, ya. Kegiatan daripada marbot masjid. Marbot itu dari kata bahasa Arab marbutun, artinya apa? Terikat. Nah, kenapa disebut dengan tak marbutoh? Karena tak itu kan begini. Terus kalau dia begini terikat. Ya, jadi taknya terikat, ya. Maka disebut dengan tak marbutoh. Nah, kata-kata dalam bahasa Arab, ya, salah satu ciri daripada feminim, ya, dia dikategorikan feminim atau muannas itu ada tak marbutoh begini. Tak marbutohnya, ya. Kalau dia tersendiri begini, kalau dia nyambung seperti ini. Nah, ini juga sama, marbut, terikat. Ya, marbutotun. Ya. Nah, kenapa al-ardu di sini tidak pakai tak konde begini? Nah, perlu kita ketahui, ya, bahwa dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang tidak ada tanda tak marbutoh tapi dianggap muannas, seperti bumi, ya, api, narun api, ya, kemudian rihun angin, ruhun jiwa, ya, syamsun matahari, itu dia dianggap muannas walaupun tidak ada tak marbutoh, ya, tidak ada tak marbutoh. Ya. Baik, sampai di situ, ya, kita lanjut ke jadi ingat mustatir itu yang bermakna orang ketiga, ya, dan satu orang, ya, bermakna orang ketiga satu orang itu namanya mustatir. Kalau di fi'il mudhari', ya, lebih daripada itu, ya, orang ketiga, orang kedua ada anta, orang ke satu ada ana sama nah. Domir ana, nahnu itu domirnya domir mustatir, tapi mustatirnya mustatir apa? Wujuban, ya. Nanti bisa kembali lagi ke tabel, ya, tabel yang ada di sini, ya, silakan dilihat lagi. Domir ana saya, nahnu kami, ya, dihafal sambil direnungi. Kenapa? Ya, difahami kenapa kata ana saya itu sudah tidak boleh lagi datang nama orang. Ya, karena memang seperti itu kalimat kalau ada kata ana, ya, kemudian datang lagi kata Muhammad, sekarang pelakunya siapa? Pelakunya Muhammad atau domir ana. Nah, bingung kan? Tapi kalau ada kata dia, ya, berkaitan terus. Kalau ada kata kerja maknanya dia, tapi datang kata Muhammad dia orang ketiga, maka masih boleh.
Ini kita sebut dengan namanya mustatir Ja. jaizan. Oke. Kita lanjut ya. Bagian ketiga hari ini insyaallah ya. Pelajaran ketiga, pelajaran 1 fa'il, masih di fa'il tapi bagian ketiga ya. Ini part 3-nya ada part 1 ya, kemudian ada part 2-nya, sekarang part yang ketiga. Ya, cuman fa'il ini yang ada 3 part karena untuk pengenalan ya. Setelahnya ini sudah tidak ada pembagian-pembagian lagi seperti ini. Nah, oke, penjelasan di sini. Jika ditinjau, dilihat gitu ya, ditinjau atau dilihat dari menerima dan tidaknya perubahan akhir, isim terbagi 2. Oke, kita ulangi ya. Isim itu jika ditinjau dari menerima dan tidaknya perubahan akhir, ya, maka dia terbagi 2. Oke, ini sebelum kita masuk ke pemahaman ini, Ana bikin ilustrasi sedikit. Ya, kita bikin ilustrasi di sini. Ya. Kita akan bandingkan antara kata Muhammad sama kata hadza. Ya. Kalau kata Muhammad kita bikin dalam kalimat misalnya Muhammad telah pergi, ya, dzahaba Muhammadun. Ya. Kalau kita bikin kalimat saya melihat Muhammad, maka menjadi ra'aitu Muhammad dan berubah enggak? Pun ini jadi an. Oke. Ada perubahan enggak? Perubahan, ya. Kita bikin kalimat ketiga saya melewati Muhammad. Bahasa Arabnya marortu bi. Marortu bi Muhammadin. Ya, bi saya telah melewati Muhammad. Jadi ceritanya lagi jalan, ya. Saya lagi jalan pakai mobil misalnya. Muhammadnya jalan kaki ya. Marortu bi Muhammadin. Saya melewati Muhammad, gitu ya. Saya melewati Muhammad. Bahasa Arabnya marortu bi Muhammadin. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah ini Muhammadun berubah menjadi Muhammadan, berubah menjadi Muhammadin. Nah, ini kita sebut ya, dia berarti namanya katanya berubah-ubah. Ya, bisa berubah-ubah. Kita kasih kasus yang lain. Ya, kita kasih kata hada. Hada itu artinya ini. Zahaba hada. Telah pergi si ini. Ya, si ini sambil nunjuk orangnya. Ya, orangnya berarti siapa gitu ya? Laki-laki. Kita tidak tahu, bukan kita tidak tahu namanya, tapi kita tidak mau sebut namanya. Lahaba hada. Ya, ini orang ini telah pergi. Atau kita bilang saya telah melihat si ini. Si ini. Bahasa Arabnya apa? Ra'aitu hada. Oke. Saya telah melewati si ini. Marartu bi hada. Oke. Nah, kita lihat dua kata ini ya. Satu berubah-ubah, satu tidak ada tidak ada perubahan. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab itu ada yang menerima perubahan, ada yang tidak menerima perubahan. Nah, ini kita sebut dengan tadi, jika ditinjau dari menerima dan tidaknya perubahan akhir, isim terbagi 2. Ada yang namanya apa? Mu'rab. Ya. Ada yang namanya mabni. Ya. Ada yang bikin singkatan begini. Mu'rab artinya mau berubah. Mau berubah. Ya. Mabni maunya begini. Ya, dia nggak mau berubah. Tapi kita harus tahu ini bukan singkatan ya. Dalam bahasa Arab ini istilah Arab. Istilah dalam bahasa Arab namanya mu'rab dan mabni. Tetapi untuk memperdekat pemahaman, lebih mudah untuk diingat, mu'rab artinya mau berubah ya. Sedangkan mabni maunya begini. Ya, dia enggak. Berarti belum jelas ya Ustadz ya? Ya. Belum jelas orangnya ini ya. Kalau mabni ya belum itu, dari maknanya memang belum jelas, tapi belum maksudnya adalah ya. Kita fokus pada katanya tidak berubah tidak berubah di akhir ya. Kalau ini kan Muhammadun di sini dhammah. Ya. Di sini tidak diakhiri dhammah. Muhammadan ini fathah, di sini tetap
Tidak ada yang berubah. Muhammadin, ya, di sini juga tetap. Ya, maka kalau dilihat dari sisi ini, kata-kata dalam bahasa Arab, ya, khususnya isim, ya, khususnya isim itu ada yang mau menerima perubahan, ada yang tidak menerima perubahan. Perubahan ya. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham dengan dengan ini? Berarti tergantung setelahnya kalau gitu tadi ya. Toh sama feel-nya sama itu. Zahaba, roa itu. Sama, ya, tetapi tidak berubah, ya. Jadi isim setelahnya itu tidak berubah. Ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Nah, untuk cara nanti kita akan baca di sini. Mabni itu, ya, mabni berarti apa? Tidak menerima perubahan. Ya, maunya begini, tidak menerima perubahan. Nah, itu cuma sedikit dalam bahasa Arab. Artinya dia bisa dihitung. Selain itu berarti mu'rab. Ya, jadi mabni itu terhitung, ya. Jadi perlu kita ketahui itu mabninya aja. Setelah kita ketahui mabni, maka selain mabni berarti mu'rab, ya, dia menerima Berarti kalau mabni kolot gitu ya Ustaz? Kolot, ya. Tidak mau berubah, ya. Tidak mau berubah. Maaf ya Ustaz, ini kan biar saya itu ada ini tuh begini. Ya, begitu. Kolot. Jadi untuk mengingatkan mabni kolot, nggak mau menerima kolot, perubahan ya, baru mabni. ini. Mabni kita tadi kepanjangannya apa? Kita bikin kepanjangan Indonesia maunya begini, ya. Orang maunya begini, bukan nggak begitu. Dia nggak mau yang lain, begini, ya. Dia nggak mau berubah. Ya. Atau kita bikin kata yang lain, ya. Nanti kita akan sebutkan apa saja yang mabni. Ya, apa saja yang mabni kita sebutkan ada di sini, sudah ada di buku, ya. Kita bikin contoh yang lain, misalnya ra'aitu. Misalnya kata hadihi. Hadihi juga artinya ini. Hadihi. Ya. Hadihi artinya ini. Kalau hada artinya apa? Tuh. Ini juga sama. Nah, bedanya apa? Laki Kalau perempuan. hada, ya, kalau hada untuk nunjuk ini tapi yang laki-laki, kalau hadihi untuk nunjuk yang perempuannya. Karena di sini muannas, maka kata zahabat kita rubah jadi apa? Zahabat. Ya, telah pergi si ini. Ya, si ini kita tidak mau sebut namanya misalnya, ya. Zahabat hadihi. Si ini telah pergi. Ra'aitu hadihi. Saya telah melihat si ini. Marartu bi hadihi. Ya. Hadihi. Lihat. Kata hadihi dia sebagai pelaku tetap kasroh. Sebagai objek pun tetap kasroh. Objek pakai huruf jar juga tetap kasroh. Nah, ini kita sebut dengan apa? Namanya mabni, ya. Maunya begini, ya. Dia enggak mau berubah. Apa tadi namanya? Mamnu ghairu munsharaf apa? Kalau itu beda lagi, dia bagian daripada mu'rab, cuman dia mamnu minas sarf. Ada yang mamnu minas sarf itu tidak bertanwin, ya, tapi dia bagian dari mu'rab, masih berubah-ubah. Perubahannya masih ada walaupun sempit, ya, terbatas. Tapi kalau mabni benar-benar tidak berubah, ya, benar-benar tidak berubah. Nah, Ustaz, ini berlaku untuk isyarah yang lainnya juga, Ustaz. Nah, itu kita akan ambil. Makanya kita akan ambil di halaman berikutnya nanti, ya. Kita akan ambil di halaman berikutnya. Oke. Apa Ustaz? Nah, silakan. Ketika perubahan emang harus selalu ditambahin bi gitu apa gimana? Yang mana? Yang ini kan marar atau di hadihi, atau perubahan itu selalu dengan bi atau bisa huruf jar yang lain? Oh, nah, baik. Pertanyaan untuk kata marro, berarti khusus kata marro dalam bahasa Arab, ya. Marro yamurru, yang artinya melalui, ya, atau melewati, itu datang setelahnya harus pakai bi. Misalnya saya harus pakai bi, ya. Misalnya kita bilang Muhammad melewati masjid. Berarti bahasa Arabnya adalah marro Muhammadun bil masjidi. Atau misalnya kita bilang Aisyah melewati pasar.
Berarti marrot Marot di Aisyatu isatu bisuki. disuki ya disuki. Ya, jadi Iya, iya, sebelum iya. menyentuh objek yang dilewati Objek. itu harus pakai bi. B. Ya, Bi, gitu tidak ya, boleh huruf ya. jar yang lain ya, harus pakai Ada bi. yang lain ya. Nah, Syukran Ustaz. afwan. Ya, jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu ada yang seperti itu ya. Kita sebut dengan dia namanya lazim ya. Ada yang muta'addi, ada yang lazim. Nanti kita akan pelajari insyaallah. Oke, untuk poin yang gimana? Kalau sudah paham antara bahwa ada yang berubah-ubah, ada yang tidak menerima perubahan, kalau itu sudah paham, kita lanjut poin B. Gimana? Sudah paham ya? Ya. Afwan Ustaz, Afwan. Oke. Afwan Ustaz. Nah, Salah satu Ari. contohnya yang mabni itu kan ada di sini mabni kan ya itu. Yang mana? Salah satu contoh mabni itu kan ada di itu kan mabni ya. Mabni. Hadi. Semua isim isyarah. Isim isyarah nanti kita akan sebutkan di halaman berikutnya. Oke. Ya, Araftu Ustaz. Syukran. Zalika, tilka itu juga masuk isim isyarah, dia mabni. Nah, ya kita akan sebutkan di halaman berikutnya. Nah, afwan. Oke. Kalau poin A sudah kita tahu bahwa dalam bahasa Arab itu isim dibagi dua, ada yang menerima perubahan, ada yang tidak. Nah, sekarang kita akan mau berubah. Ya, ada yang tidak mau berubah, ada yang mau berubah. Ya, ini bukan masalah ini ya, bukan masalah apa kolot enggak. Tapi untuk bisa memahami ya itu ya kolot ya. Kolot aja tidak mau menerima perubahan. Ya sama kayak manusia lah, Tat. Ya kan? Sama manusia ya. Sama. Ada yang sudah keyakinannya sudah mendarah daging. Biar untuk mengingat isim mabni dan isim kolot gitu. Iya. Kita lanjut poin B ya. Kita lanjut. Tegang, Ustaz. Ya, biar nggak tegang, benar ya. Lebih Penghibur enjoy. mabni. Nanti kalau mabni Sekarang itu... Oke, nah. Sekarang kita akan ambil, tadi kita sudah dapat konsepnya apa, sekarang definisinya. Kita lihat definisinya apa. Isim mu'rab adalah isim yang menerima perubahan akhir sesuai dengan amil. Amil itu artinya apa? Penyebab. Penyebab. Iya, penyebab ya. Penyebab dari kata itu menjadi dhammah ya, atau dia menjadi fathah atau menjadi kasroh, itu kita sebut penyebab, namanya amil ya, dalam istilah bahasa Arabnya atau ilmu nahwu namanya amil. Nah, ulangi tadi ya, isim mu'rab adalah isim yang menerima perubahan akhir sesuai dengan amil yang masuk padanya. Ada pada contoh-contoh sebelumnya ya, seperti kata Muhammadun, Aisyatu, at-tullabu ya, itu kan bisa berubah menjadi Aisyata, at-tullaba, Muhammadan, itu berubah-ubah. Namanya apa? Isim mu'rab. Ya. Nah, isim mabni adalah isim yang tidak menerima perubahan akhir meski ada amil yang memasukinya. Ya, meski ada amil. Jadi walaupun ada penyebab yang merubah dia, ya, yang memasukinya, tapi tidak berubah sesuai yang diharapkan. Contoh sekarang kita sedang belajar fa'il. Fa'il itu kan dalam keadaan apa? Rofa biasa ditandai dengan apa? Ditandai dengan dhammah. Harusnya berubahnya ke dhammah, tapi ada yang tidak mau berubah. Nah, ini kita akan lihat contohnya dari nomor 1 sampai nomor 6. Kita akan baca di sini. Nah, ini termasuk ya. Komu. Apa arti komu? Mereka berdiri. Ya, mereka laki-laki telah berdiri. Ya. Nah, yang kita maksud di sini, mana yang isim yang tidak mau berubah-ubah tadi? Yang mana dia? Huruf waw. Huruf waw. Ya. Jadi kalau kita tanya fa'il dalam kata komu, fa'ilnya mana? Waw. Ya, kan kita tahu fa'il itu kan marfu. Marfu kan harus dhammah. Kok dia sukun? Kita bilang apa? Mabni. Gitu ya. Kenapa dia tidak kan fa'il? Fa'il itu kan harus marfu. Harus marfu. Marfu itu tandanya apa? Dhammah. Tapi kenapa dia tetap itu? Ya, maka ini kita sebut apa? Mabni ya. Semua dhamir yang kita sudah pelajari, ada dhamir mustatir,
ada domir baris, ya. Domir baris ya, rata-rata domir baris itu dia masuk kategori mabni. Kenapa? Karena dia domir, ya. Semua domir masuk kategorinya mabni, ya, bukan mu'rab. Nanti kita akan baca di sini apa saja itu yang mabni, ya. Ada isim domir, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada a'dad murakkab. Ya, nanti kita akan ambil satu-satu. Oke. Ini berarti kita ambil langsung ya poin. Bentar. Ini kan sampai sini selesai tadi, ya. Kita langsung ambil di sini. Kita langsung ambil di sini di antara isim mabni, ya. Kalau mu'rab berubah-ubah. Kalau mabni tidak berubah-ubah. Di antara, ya, kita sebut di antara berarti masih ada. Kita tidak sebutkan di sini ya untuk suatu maslahat, ya. Kalau kita sebutkan semuanya nanti malah bikin bingung, ya. Jadi kita sebutkan yang kita butuhkan di sini. Ya, yang kita butuhkan apa itu? Di antara isim mabni ya adalah satu isim domir. Ya, kita sudah pelajari kalau fa'il itu ada dua, ada isim zohir, ada isim domir. Domir terbagi dua lagi. Ada mustatir, ada dan ada baris. Barizun, ya, pakai zai. Nah, yang kita maksud nanti yang baris karena dia kelihatan, domirnya kelihatan. Apa saja itu? Oke, sebentar ini. Oke, sebentar ini kita baca dulu. Di sini ada chat ya. Ana banyak menyimak masih Ustaz. Semoga. Oke, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya. Untuk proses memahami memang biasanya tidak terjadi dalam satu kali pertemuan ya, bahkan mungkin dua ya, itu biasanya dengan pertemuan yang berulang ya. Kalau tidak paham tanya lagi ya. lama-lama 2 tahun. Mungkin yang sedang di Oke. Ini kalau kita kembali ke 1, 2, 3. Kita kembali ke tabel dulu ya, tabel yang tadi. Kita fokus pada fiil. Nah, ini dia. Ya. Ini ada baris di sini. Ini harwaw. Ini semuanya ada tambahan belakang. Ini semuanya namanya domir baris. Namanya domir. Ya, kalau dia domir berarti ini namanya mabni ya, tidak menerima perubahan. Ya. Harusnya rofa itu dhammah ya, tapi dia bukan dhammah ya, malah datang yang lain. Nah, oke. Kumta harusnya kan apa? Dhammah, tapi dia di sini fathah. Ya. Apa arti kumta? Kamu telah bangun. Ya, kamu telah berdiri ya, atau kamu telah bangun ya, berdiri juga atau bangun bahasanya. Kata bahasa Arabnya apa? Koma yakum. Nah, kumtu. Ya, Saya terbangun. Nah, di sini dhamma Ustaz. Ya. Apakah kita sebut dia mu'rab? Tidak. Kenapa? Karena dhammahnya di sini bukan karena dia sebagai fa'il, tidak. Ya, bukan karena dari tak ini sebentar. Dari tak anta kemudian tu karena dia fa'il nanti bermakna anta, tidak. Di sini dhammahnya karena bermakna saya. Kalau bermakna saya dia memang pakai dhammah. Ya. Jadi selama dia domir maka ini kita sebut dengan apa? Mabni. Dia mabni tidak menerima perubahan. Oke. Jadi tak di sini fathah karena mananya anta. Pas dia berubah jadi tu, itu mananya berbeda, bukan anta tapi bermakna saya. Jadi perubahan harokat itu bukan karena dia fa'il ya, tapi karena perubahan maknanya. Ya, perubahan makna. Oke, lanjut. Nomor 2. Di antara daripada isim-isim yang mabni seperti Anda bilang tadi, mabni itu terbatas. Bisa dihitung dengan jari. Ya, di antaranya adalah isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Ya. Dalam bahasa Indonesia nunjuk itu nunjuk itu sama ini, benar gak? Itu dan ini cuma adalah 2. Ya, dalam bahasa Arab itu bisa sampai 6. Iya. Bisa sampai 6. Kenapa?
Karena mu'annas dan nunjuknya muzakkar. sesuai. Ya, ada mu'annas, ada mudzakkar Mu'annas, sama muzakkar. hitungan. Iya. Ada hitungan 1, Satu, 2 dua, sama lebih dari Dua. sama dua. lebih dari 2. Ya, sama lebih dari 2, maka ini yang menjadikan dia jadi 6. Ya, kalau di Indonesia cuma Dua. ada 2. Ya. Kalau di bahasa Arab Nama apa catatnya? Hadhihi, tilka, dalika. ada di halaman berikutnya, kita akan ini. Oke, siap. Nah, ini dia di sini ya, halaman berikutnya. Ada, Pari ada semua, Pari. Ada. Udah langsung dijabah ini, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, di sini Sabar, kita Pak akan Ari, lihat sabar, contoh. Pak Ari. Ya, kita akan lihat contohnya saja dulu ya, contohnya. Ya. Nah, salah satunya adalah isim isyarah, itu contohnya di nomor 4 ya, C4, contoh nomor 4. Kita sebut koma hada. Ya, si ini telah berdiri ya, atau zahaba hada seperti contoh tadi. Si ini telah setelah pergi ya. Kita bilang koma itu fiil, hada sebagai fa'il. Fa'il kan harus marfu, Ustaz. Marfu tandanya dhammah. Kok ini enggak dhammah? Nah, kita sebut apa tadi? Mabdi. Mabni, tidak mau berubah. Ya, tidak mau berubah. perubahan. Ya, harusnya fathah dia tetap begitu, harusnya kasroh dia tetap begitu. Ya, ini namanya apa? Mabni. Ya. Berikutnya nomor 5 ya, atau poin 3 di sini, D, nomor 3. Isim mausul. Iya. Namanya isim mausul ya. Kalau domir kan tadi kata ganti. Kalau isyarah kata tunjuk. Kalau mausul ini biasanya diartikan yang. Ya, diartikan apa ya? Yang. Ya, atau di Indonesia bahasanya apa? Kata sambung ya. Kata sambung ya, kata sambung alladzi ini masuk kategori isim ya, biasanya diartikan yang. Kita ambil contoh nomor 5 ya. Raja'a alladzi safara bil ams. Raja'a artinya telah kembali. Alladzi artinya yang. Safara Orang yang safara sabar. artinya apa? Pergi. Bersafar. Bersafar pergi ya. Bersafar atau pergi. Bil ams artinya kemarin. Ya, jadi maknanya adalah telah kembali orang yang ya. Jadi kalau yangnya kurang enak didengar, pakai kata orang boleh. Kalau ini dia yang dimaksud adalah manusia. Telah kembali orang yang bersafar kemarin ya, telah kembali orang yang bepergian kemarin ya. Jadi dia kemarin bepergian, sekarang dia udah pulang ya, udah kembali. Nah, kita fokus lihat kata alladzi. Alladzi datang setelah fiil. Dan dia maknanya adalah sebagai pelaku. Alladzi yang. Ya. Kalau fa'il kan harusnya dalam keadaan rofa. Rofa itu tandanya dhammah. Itu kalau dia mau berubah. Tapi kalau dia tidak mau berubah namanya mabni, dia dari lahir pakai sukun. Dari lahir pakai sukun terus. Mau ada penyebab kasroh tetap sukun, mau ada penyebab fathah tetap sukun. Nah, ini namanya apa? Mabni. Oke. Lanjut. Berikutnya. A'dad murakkab. Ya, a'dad murakkab. A'dad itu artinya bilangan. Ya. Murakkab, ya, murakkab itu artinya bersusun, ya. A'dad murakkab artinya bersusun, ya, bilangan bersusun. Tapi yang dimaksud a'dad murakkab itu maksudnya dari 11 sampai 19. Nah, ini disebut dengan a'dad murakkab. Ya, a'dad murakkab. Jadi penyebutan angka itu dia disusun dua kata, seperti 15 khamsata asyar, ya. Kalau 11 ahada asyar. Kalau 13 salasata asyar. 14 arba'ata asyar. Ya, arba'ata asyar. Nah, ini orang Arab bilang, ya, dia bilang a'dad murakkab, bilangan bersusun, artinya dua kata. Untuk membentuk kata 14 itu harus ada dua kata 4 dan 10 yang disusun. Asyar itu artinya 10. Arba'ata asyar kita nggak bilang 4-10 tapi 14. Ya, gitu ya. Nah, termasuk a'dad murakkab dalam berapa? Kecuali 12. Kecuali 12. Ya, yang bermana dua-dua pokoknya ini tidak mabni. Tapi dia apa? Dia mu'rab. Ya, dia mu'rab, dia berubah-ubah. Ya. Nanti kita akan lihat nanti di halaman berikutnya semua yang bermana dua
ya itu selalu berubah, dia menerima perubahan, ya menerima perubahan, ya. Selain daripada itu, ya dia mabni, ya. Dari ada kata-kata yang mabni, tapi kalau bermakna dua, dia keluar dari mabni. Oke. Kita ambil ulang, ya kita jadi di antara isim mabni ada isim dhamir, isyarah, mausul sama a'dad murakkab. Contohnya adalah nomor 6. Dakhala khamsata asyara taliban ilal fasli. Artinya telah masuk 15 orang murid ke kelas. Oke. Dakhala ini fiil. Berarti kata setelahnya yang sebagai pelaku ini fa'il. Fa'il itu kan rofa, Ustadz. Rofa itu biasanya tandanya dhammah. Kenapa di sini fathah? Ini namanya mabni. Dari lahir, ya, kata khamsata asyar dari lahir ini memang berharokat fathah. Ini walaupun kita kasih fi di depan, misalnya kita mau bilang di 15 tempat, kita bilang gitu. Misalnya kita al-kutubu, ya, buku-bukunya ada di 15 tempat. Ya, bahasa Arabnya al-kutubu fi khamsata. Ya, fi khamsata. Fi itu kan penyebab jar. Iya. Harusnya kasroh. Tapi kenapa dia nggak kasroh? Kita bilang tadi mabni. Maunya begini, ya, maunya fathah. Dia nggak mau menerima harokat yang lain. Nah, itu namanya mabni. Ya, mudah-mudahan sudah mulai paham logika daripada mu'rab sama mabni. Nah, oke, alhamdulillah. Afan, kalau Silakan, contohnya Nam. misalkan Dakola sabauna itu tetap aja. Kalau fathah, ya. kalau sabuuna dia bisa berubah-ubah. Bisa sabuun, bisa sab'in. Jadi ini yang dua ini ya, dua angka ya. Ya, 2 angka, ya. 2 angka. Misalkan Ataupun misalnya sabata komsuna gitu ya mungkin ya. kalau sabah wa khamsun, ya, sabah wa khamsun dia tidak masuk di sini juga karena dia untuk menyusun Beda, dua ya. kata pakai huruf waw. Kalau ini nggak pakai Tanpa waw huruf di waw. sini. Ya, Jadi makanya disebut terbatas dengan hanya sampai berapa, di bawah 20 kali tadi jadinya. ya, ini 11 sampai 19 saja. Oh, udah, 11 Gak kelihatan sampai tutupan 19. fotonya Ustadz ini. Apa Oh gitu. Iya. Itu kan Nah, afwan. Jadi 11 sampai 19 kecuali 12. Kenapa 12, Ustaz? 12 itu dia berubah-ubah, ya. Dia masih menerima perubahan. Ya, kalau mau lihat kita kasih contoh misalnya telah masuk 12 orang murid. Dakhala ithna asyara. Oke, sebentar, ini jam berapa ini? Oke, udah lewat ya. Nah, ithna asyara taliban, ya. Telah masuk 12 orang murid. Nah, tadi kita pelajari bahwa ada tanda inti, ya, tanda inti rofa itu dhammah, ada namanya tanda cadangan, ya. Tanda cadangan itu nanti kalau bermakna dua, tandanya itu rofanya adalah alif. Nah, ini alif bisa berubah-ubah dia, ya. Kita sebut 12 orang murid masuk. Dakhala ithna asyara taliban, ya. Tapi kalau kita bilang misalnya bukunya di 12 tempat, maka kita berubah fi ithnai. Tadinya ithna berubah menjadi ithnai. Ya, jadi alifnya berubah menjadi huruf ya. Tapi ini pembahasan nanti, ya, karena ini loncat sebenarnya. Cuman yang ingin Anas kita garis besarnya adalah bahwa 11 sampai 19 itu paten, ya, harokatnya paten atau kita sebut dengan mabni, sedangkan 12 masih menerima perubahan akhir. Ya, jadi harokatnya tidak, hurufnya masih bisa berubah dari alif, bisa berubah menjadi huruf ya. Sedangkan yang lain, ya, kalau dia fathah terus, ya, tidak berubah-ubah. Nah, oke, sampai di sini ini sudah selesai dan halaman berikutnya sebenarnya untuk ini, ya. Jadi sebagai tambahan saja, tambahan teori, ya. Isim isyarah itu apa saja? Ada untuk yang dekat, ada untuk yang jauh, ada untuk 1 orang, ada untuk 2 orang, ada untuk 3. Ya. Ini untuk mudzakkar, ini muannas. Mudzakkar, muannas. Nanti kita akan bahas, ya. Begitupun isim mausul yang bermakna yang juga ada 6.
Ya, ada 6. Ini untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang. 1 Iya. orang laki-laki, 1 orang laki-laki, dan seterusnya sampai sini. Nah, ini halaman ini kita akan ambil nanti di pertemuan berikutnya insya Allah. Soal terakhir, pertanyaan terakhir, silakan. Halo Ustaz. Oke, tadi Kak siapa tadi? Halo Ustaz. Oh, Kak Yuyun, silakan. Tafadhali Kak Yuyun. Anak mau tanya ini Kak, setelah mausul itu silah mausul ya. Apakah harus dalam keadaan bentuk fiil fa'il? Nggak ada yang lain. Untuk apa? Silah Silatul mausul. Silatul mausul itu berarti kata yang datang setelah isim mausul. Nah, silatul mausul dia bentuknya 2. Bentuknya harus jumlah atau syibhu jumlah. Ya, jumlah ada 2, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Ya, jadi tidak boleh satu kata. Kalau satu kata harus pakainya fi'il karena fi'il sudah mengandung fa'il. Nah, ya silatul mausul. Nah, pertanyaan terjawab insya Allah ya, Kak Yuyun. Nah, itu pertanyaan terakhir. Ada lagi tadi yang mau nanya? Jam besok, Oke. jam berapa? Kita bahas tentang bahasa Arab masih lama ya. Bahas bahasa Arab. Ya, ini sedang belajar bahasa Arab ya. Oke, pertanyaan Kamaria mungkin bisa lebih spesifik lagi. Kita Enggak, mungkin bahas maksudnya muadasa atau hibar tadi itu. Oh ya, ini kita lagi sedang belajar membuat kalimat ya. Kalimat yang ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il ini adalah pengenalan struktur kalimat pertama dalam bahasa Arab ya. Struktur kalimat kedua nanti ada di pelajaran 3 dan 4. Ya, Pelajaran itu 3 dan maksudnya ya. 4. Nah, Kak Maryam, kalau misalnya masih kurang jelas jawabannya boleh nanti ditanyakan lagi. Nah, oke, kelas itu saja. Kelas. Ya, tadi ada yang mau bertanya selain Kak Yuyun tadi? Mafi. Untuk hari besok. Nah, besok Jam berapa? berarti sesuai jadwal ya, sesuai jadwal besok insya Allah berarti kalau Kamis itu biasanya pagi ya, adanya pagi. Nah, jam 8 ya? pagi. Kayaknya ada yang jam 8, ada satu lagi itu yang jam ada yang setengah 9, ada yang Di satu grup jam kayaknya 10. ada itu di Ya. apa? Akhir. Ada di grup ya, ada di grup nanti kami ingatkan lagi nanti untuk jadwalnya. Nah, jadi libur yang hari kalau ini kan liburnya harusnya hari apa kemarin ya? Jumat kalau nggak salah. Liburnya kita majukan ke hari Selasa kemarin ya. Jadi besok kalau di jadwal ada libur berarti tidak libur ya. Nanti kita tetap belajar. Oke. Sampai di situ. Nah, wa jazakallahu khairan. Tayyib. Kalau tidak ada pertanyaan ini kita tutup ya. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah membimbing mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat apa yang telah Allah ajarkan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Kita tutup bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Hayyakumullah. Barakallahu fikum.